warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Devitasari dengan NIM 0543697772 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara UP BJJ Palembang. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah logika dengan soal yang pertama, yaitu term pada hakikatnya memiliki banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 jenis term. Term adalah sebuah kata atau frasa yang digunakan untuk menggambarkan suatu konsep atau objek tertentu. Term pada hakikatnya memiliki banyak jenis. Di sini saya akan membahas 3 jenis term. Yang pertama yaitu term universal. Term universal adalah sebuah istilah yang menggambarkan suatu konsep atau objek yang umum dan dapat digunakan di banyak hal. Contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan masih banyak yang lain. Yang kedua yaitu term partikular. Term partikular adalah sebuah istilah yang menggambarkan suatu konsep atau objek yang spesifik dan hanya bisa digunakan di beberapa hal. Contohnya seperti Presiden Indonesia, beberapa mahasiswa, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu term kolektif. Term kolektif adalah sebuah istilah yang menggambarkan sekumpulan konsep atau objek yang dianggap sebagai satu kesatuan. Contohnya seperti keluarga, mahasiswa, tim, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu jelaskan dan berikan contoh mengenai bentuk sesat pikir atau logical fallacy dan bagaimana agar terhindar dari kesalahan logika. Bentuk sesat pikir atau logical fallacy adalah sebuah kesalahan dalam penalaran yang dapat menyebabkan kesimpulan yang tidak valid atau tidak akurat. Ada beberapa contoh bentuk sesat pikir. Yang pertama yaitu ad hominem. Ad hominem ini menyerang suatu karakter atau kepribadian seseorang daripada argumen mereka. Contohnya, kamu tidak tahu apa-apa tentang pendidikan karena bahkan kamu belum pernah lulus kuliah. Yang kedua yaitu strawman. Strawman ini menggambarkan suatu argumen lawan secara berlebihan atau keliru agar lebih mudah diserang. Contohnya, dia akan meningkatkan anggaran pendidikan. Jadi pasti dia berpikir bahwa uang itu solusi untuk semua masalah. Kemudian yang ketiga yaitu false dilemma. False dilemma ini menyajikan dua pilihan sebagai satu-satunya kemungkinan, padahal masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang lain. Contohnya, kamu harus setuju dengan saya atau kamu musuh saya. Kemudian yang keempat yaitu slippery slope. Slippery slope ini berargumen bahwa suatu tindakan kecil akan menjadi serangkaian kejadian yang sangat negatif. Contohnya, jika kita mengizinkan siswa membawa ponsel ke sekolah, maka mereka akan berhenti belajar dan gagal dalam hidup. Kemudian yang kelima yaitu circular reasoning. Circular reasoning ini merupakan argumen yang kesimpulannya dijadikan sebagai premis. Contohnya, Al-Quran itu benar karena Al-Quran adalah firman Allah dan firman Allah sudah pasti benar. Selanjutnya, bagaimana agar terhindar dari kesalahan logika? Untuk terhindar dari kesalahan logika ada beberapa cara. Yang pertama yaitu pahami argumen. Kita harus memahami argumen yang telah disediakan sebelum membuat sebuah keputusan atau kesimpulan. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi bukti. Kita harus mengevaluasi bukti yang sudah ada untuk mendukung argumen-argumen. Yang ketiga yaitu hindari emosi. Hindari membuat keputusan berdasarkan emosi daripada logika. Kemudian yang keempat yaitu pertimbangkan berbagai perspektif. Kita harus mempertimbangkan dari berbagai banyak perspektif dan pilihan sebelum membuat sebuah kesimpulan. Kemudian yang kelima yaitu belajar dari kesalahan. Kita harus belajar dari kesalahan yang telah dilakukan dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi dari yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya adalah dengan kita memahami jenis-jenis term dan menghindari kesalahan logika, kita dapat meningkatkan penalaran dan membuat keputusan yang lebih valid dan lebih akurat lagi. Sekian dari saya, semoga penjelasan saya bisa memenuhi tugas tutorial 1 mata kuliah logika, dan apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.